series ITERA Mengajar 2025 hari ini. Sebelumnya aku mau lihat nih teman-teman semua, eh, seberapa antusias sih teman-teman hari ini sebelum mulai webinarnya. Coba ketik IM 2025 banyak-banyak nih di kolom komentar. Coba, aku mau lihat nih. Oh my God, banyak banget ya teman-teman. Pastinya masih semangat dan nggak kalah semangat lagi dari kemarin. Oke, masih pada semangat juga nih. Oke, sebelum lanjut, aku mau ngingetin lagi nih sama teman-teman untuk ngikutin kegiatan webinar dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk on cam dan menggunakan virtual background-nya yang udah disediakan, serta menggunakan format penamaan yang sudah ditentukan. Oke, selain juga ya teman-teman, pemateri hari ini tuh pastinya sosok yang gak kalah berpengalaman dalam kevoluntiran dan tentunya lingkungan nih teman-teman. Terus sayang juga kan kalau pemateri udah semangat, tapi nggak lihat muka-muka cantik dan ganteng teman-teman semua nih. Jadi ayo dong, on cam nih, biar semangatnya pematerinya juga semangat. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, aku buka kegiatan webinar series ITERA Mengajar 2025 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, ada salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Menteri Sosial Masyarakat KM ITERA 2025, yang terhormat Ketua Pelaksana Kegiatan ITERA Mengajar 2025, yang terhormat kepada Kak Ragil selaku pemateri hari ini, serta seluruh panitia dan peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Trikola dari Program Studi Pariwisata selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Oke, untuk mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, mari kita simak sambutan dari Ketua Pelaksana ITERA Mengajar 2025 kepada Saudara Ilham Andijaya. Kami persilahkan. Oke, baik terima kasih sebelumnya Nadia. Sebenarnya suara saya masuk nggak? Masuk ya, kedengaran ya? Oke. Masuk-masuk, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pagi. Bang. Baik. Pagi, Bang. Bang. Pagi Bang. Eh, yang terhormat Ibu Apoteker Tante Liris Nareswari S. Permesum yang saat ini terkendala untuk hadir selaku pembina ITERA Mengajar 2025. Yang terhormat Menteri Sosial Kabinet KMITERA, Sosial Masyarakat Kabinet KMITERA, Saudara Oktaviana Bonaputra. Yang saya hormati pemateri kita pada hari ini, Kak Ragil Muhammad Ridho. eh Mungkin senang sekali rasanya bisa menyapa kalian semua di hari kedua ini, teman-teman semua. Yang pertama-tama, saya ingin mengapresiasi dulu kepada seluruh dari sahabat Ungu yang sudah mempersiapkan dari rangkaian webinar ITERA Mengajar Series Day 2 ini. Saya juga ingin mengapresiasi kepada seluruh cak volunteer yang sudah mengikuti eh, hari pertama webinar kemarin. Saya harap mungkin ilmunya tidak hanya lewat di kepala ya, tapi juga menjadi sebuah refleksi dan menjadi motivasi bagi teman-teman semua. Eh, nah, untuk dari hari ini juga materinya sungguh luar biasa, teman-teman, dari pemateri yang luar biasa juga. Jadi mungkin materi-materi yang bisa membuat kita berpikir ulang mengenai hal sederhana, mengenai lingkungan dan eh, menguatkan niat kita sama-sama gitu. Karena menurut saya pribadi ya orang yang hebat itu bukan orang yang bisa segalanya teman-teman, tapi orang yang mau belajar dari hal sederhana. Dan menjadi volunteer itu juga bukan mengenai orang yang siapa siapa yang tahu lebih dulu, tapi mengenai kesiapan dan niat dari teman-teman untuk mau terus belajar, bertumbuh dan mendengarkan. Pun sampai saat ini saya juga masih untuk terus belajar, teman-teman. Jadi minta tolong untuk keseluruhan dari teman-teman, silakan diperhatikan materinya secara seksama, dicatat dan aktif dalam bertanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Nadia. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ilham atas sambutannya yang luar biasa. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Menteri Sosial Masyarakat KM ITERA 2025, kepada yang terhormat Bang Octaviano Buana Putra. Kami persilakan. Gimana nih, apa Bang Octaviano udah hadir?
Hadir, hadir, hadir. Oke, dipersilakan Bang. Oke, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Sebelumnya saya mau kenalin diri dulu, nama saya Oktaviana Bonaputra. Saya selaku Menteri Sosial Kabinet KM ITERA, Kabinet Resonara tahun kepengurusan 2025-2026. Kepada yang terhormat, khususnya untuk pemateri di webinar pada hari ini, yaitu Bang Ragil Muhammad Ridho, yang terhormat kepada Ilham Andi Jaya sebagai Ketua Pelaksana, serta teman-teman dan adik-adik CA volunteer ITERA Mengajar, saya mengucapkan, mungkin di awalnya saya akan mengucapkan kata maaf karena saya tidak bisa menggunakan background. Habis itu saya juga mengucapkan maaf karena pembina dari ITERA Mengajar itu tidak bisa hadir pada webinar pada hari ini. Setelah itu mungkin saya akan memberikan beberapa kalimat dikit lah tentang keseriusan kalian. Jadi pemateri untuk hari ini itu kan emang udah disebutin sama Ilham. Pemateri hari ini itu tidak kalah hebat lah dari hari kemarin. Saya meminta keseriusan kepada teman-teman agar menyimak segala hal apapun itu tentang pengalaman atau hal apa yang disebutkan oleh pemateri. Saya juga meminta kalian untuk mencatat agar menunjukkan bahwasannya kalian itu serius untuk menjadi volunteer ya cara mengajar untuk ke tahun 2025 inilah. Nah, kalian ini kan CA volunteer ini kan walaupun nantinya tidak semuanya akan keterima, tapi webinar pada hari ini itu akan membuka pandangan baru lah untuk kalian, akan membuka ilmu-ilmu baru karena emang ini pematerinya ini sudah berpengalaman. Kalaupun kalian tidak keterima di ITERA Mengajar, kalian sudah memiliki ilmu untuk turun ke dunia-dunia volunteer kayak gitu. Jadi kalian ke depannya biar nggak kosong juga lah, agar mempersiapkan masa-masa ke depannya. Nanti kan ada di 2026 ada ITERA Mengajar lagi kan. Jadi kalian bisa ikut di ITERA Mengajar di step selanjutnya kayak gitu. Mungkin dari saya cukup. Kalau ada salah kata juga saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oktaviano atas sambutannya. Oke, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Ibu Apoteker Tantri Lilis Nariswati S.Farm, MS.Farm, selaku pembina ITERA Mengajar 2025 yang sebelumnya direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena satu dan hal lain, namun semangat beliau tetap menyertai kita semua dalam kegiatan kita pada hari ini. Atas pengertiannya kami ucapkan terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke inti acara yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua nih pastinya, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini. Sebelumnya aku mau lihat lagi nih, sejauh ini teman-teman itu masih antusias atau enggak untuk mulai sharing session kita pada hari ini? Coba ketik semangat nih teman-teman, sebelum kita mulai materi hari ini. Semangat, semangat banget ya kayaknya. Oke. Masih pada antusias dan semangat juga. Tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan kepada moderator, dan untuk teman-teman semua diharapkan untuk menyimak dengan baik dan aktif dalam sesi diskusi nanti ya teman-teman. Oke, mungkin Kak Alia udah ada di ruangan. Gimana Kak Alia? Halo Kak Nadia, suaraku masuk nggak ya? Masuk Kak. Oke, kepada Kak Alia kami persilakan untuk mengambil alih jalannya acara. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, sebelumnya makasih ya Kak Nadia yang udah memberikan aku untuk kesempatan dan juga kasih aku izin untuk melanjutkan dan menemani sahabat Ungu untuk sesi materi hari ini. Sebelumnya, mungkin sahabat Ungu yang kemarin udah hadir, kita ketemu lagi, tapi yang baru hadir sekarang baru ketemu sama aku. Jadi aku izin memperkenalkan ulang ya teman-teman. Aku Alia dari program studi Arsitektur Lanskap Angkatan 2023 yang akan menjadi moderator pada sesi materi hari ini. Aku bakal nemenin kalian untuk sejam lebih ke depannya untuk mengobrol-ngobrol bersama pemateri kita yang
inspiratif banget dan juga eh sangat amat bermanfaat deh pokoknya untuk hari ini. Tapi sebelum itu, aku pengen tahu deh, teman-teman sahabat Ungu di sini udah pada tahu belum ya pemateri kita hari ini namanya siapa dan dari mana? Aku boleh nunjuk kali ya salah satu sahabat Ungu untuk menjawab pertanyaan tadi. Aku pengen Kak Gracia Okta Adelia, ada nggak? Ada, Kak. Oke, Kak Gracia boleh dong dikasih tahu ke kita semua untuk pemateri hari ini tuh siapa namanya dan dari mana? Untuk pemateri kita hari ini ada Bang Ragil Muhammad Ridho sebagai selaku founder dari Gasi Nusantara. Oke, betul banget. Terima kasih ya Kak Gracia udah bantu aku untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, karena teman-teman semua di sini udah pada tahu ya pematerinya siapa, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut aja Bang Ragil. Apakah sudah ada di dalam Zoom? Sudah aman. Halo Alia. Halo Bang Ragil, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah Bang, baik juga. Bang Ragil nih sebelumnya lagi berdomisili mana nih Bang? Soalnya kayaknya sibuk kalau dilihat-lihat. Oke. Semuanya sebelumnya kenalin nama aku Ragil Muhammad Ridho. Aku asalnya dari Lampung Timur. Aku sekarang berdomisili lagi di Lampung Timur karena aku baru baru lulus bulan Juni kemarin. Sekarang lagi nunggu buat wisuda di awal Agustus. Jadi, oh ya aku dari Universitas Pajajaran angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bang Ragil. Oke teman-teman. Mungkin itu sedikit perkenalan dari Bang Ragil. Aku izin melanjutkan ya Bang. Bang Ragil ini teman-teman merupakan salah satu Vice Project Officer dari Gasi Nusantara yang bertepatan di Lampung. Lalu beliau juga merupakan co-founder dari Nusa Lestari Foundation dan juga Leader of Environment Division di Winakara Foundation. Jadi kalau dilihat-lihat ya teman-teman Bang Ragil ini banyak sekali mengikuti aktivitas-aktivitas di bidang lingkungan dan juga sosial. Kalau dari Bang Ragil sendiri, ternyata Bang Ragil bukan cuma di akademik aja, bukan cuma di non akademik aja teman-teman aktifnya, tapi di akademik juga. Oke, Bang Ragil, apakah mau memulai langsung ke materi atau pengen menyapa teman-teman dulu? Boleh aku nyapa dulu teman-teman yang ada di sini. Oke, boleh Bang. Halo semuanya, ini dari cara mengajar ya. Dari aku, salam kenal ya semuanya. Tadi udah kenalan. Eh, aku mau nyampein sesuatu dulu di awal ini sebelum eh, mulai ke pematerian ya. Jadi, aku harapkan pada hari ini teman-teman calon volunteer di ITERA Mengajar dapat memberikan sedikit apa ya ruang diskusi lah untuk kita di sini sharing bersama. Jadi aku bukan hanya sebagai pemateri aja di sini. Kita sama-sama belajar gitu di dunia kevoluntiran dan khususnya dalam dunia lingkungan gitu. Nah, aku sendiri juga masih terus belajar, terus meningkatkan diri aku, kapasitas aku, walaupun teman-teman di sini mungkin baru masuk ke dunia volunteer, jangan takut karena aku awalnya eh, 8 kali aku daftar ke volunteeran dan nggak diterima menjadi delegasi tuli pandit. Itu menjadi langkah aku, modal aku untuk bisa terus bangkit bersama eh, pendirian aku gitu untuk bisa menjadi seorang volunteer. Nah, mungkin teman-teman di sini thank you banget udah mau hadir dan kita bakal berdiskusi dan untuk panitia juga thank you udah memberikan kesempatan kepada Gasi Nusantara untuk berbagi mengenai kevoluntiran dan lingkungan ini. Oke, mungkin lanjut aja ya ke pematerian. Oke Bang, untuk tim dokumentasi dan sebagainya mungkin boleh dibantu untuk share screen materinya.
Oke, suara aku sebenarnya kedengaran jelas kan ya? Jelas Bang, kedengeran. Oke, thank you. Eh, Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Jadi aku di sini mau menjelasin sedikit mengenai strategi dan implementasi kevoluntiran dalam meningkatkan wawasan lingkungan. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada sesi webinar kita pada hari ini. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai kevoluntiran dan lingkungan itu sendiri. Jadi selama aku volunteer ini memang aku fokusnya di sektor lingkungan karena yang aku lihat adalah sektor lingkungan ini salah satu hal yang urgent gitu di tengah-tengah masyarakat. Karena kalian pasti lihat di berbagai NGO salah satu langganan divisi itu ada divisi lingkungan, entah itu lingkungan sosial, entah itu ekonomi lingkungan, entah itu lingkungan itu sendiri. Nah, ini menjadi concern kita selama volunteer. Boleh next. Nah, sebelum jauh kita membahas mengenai lingkungan dan membahas mengenai kevoluntiran, sebenarnya apa sih problem lingkungan di Indonesia? Sampai-sampai nih, setiap volunteer atau setiap kegiatan kevoluntiran itu sendiri, lingkungan menjadi salah satu hal yang kita selesaikan permasalahan tersebut. Ada yang tahu nggak di sini problemnya apa aja? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke. Nah, ini banyak yang kasihan. Boleh ini Ola, gimana Ola problemnya? Oke Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Tetap dan Ola Putra Pratama dari kelompok 2. Problem yang ada di Indonesia dari pengamatan saya sendiri itu adalah sampah yang ada di mana-mana. Sampah plastik terutama di Asia itu sudah lebih besar daripada Eropa dan salah satunya Indonesia yang masuk. Nah, dari lingkungan sampah itu bakal menyebabkan banjir, terutama setiap bulannya atau beberapa bulan itu di Jakarta sering sekali ada berita banjir. Nah, inilah yang perlu kita amati gitu dari problem lingkungan Indonesia. Kayaknya itu aja, Bang. Terima kasih. Oke, betul banget ya teman-teman, karena permasalahan lingkungan di Indonesia itu salah satunya adalah sampah. Dan sampah ini benar-benar efeknya terhadap lingkungan kita, air, di darat maupun di laut juga itu menjadi masalah yang besar di Indonesia. Boleh next slide. Nah, ini teman-teman, masalah lingkungan di Indonesia. Yang pertama adalah angka deforestasi menurut Walhi hingga 2025 ini sebesar 600.000 hektar. Nah, ini menjadi salah satu masalah yang besar di Indonesia. Kalian lihat baru-baru ini kan yang masalah di Papua misalnya yang di PT GAK itu yang mereka menggundulkan hutan yang ada di Raja Ampat. Terus juga di Tesonilo, bagaimana Taman Nasional Tesonilo itu mereka gusur dan dijadikan lahan perkebunan sawit. Ini menjadi masalah lingkungan di Indonesia yang cukup besar gitu. Next. Nah, ini selanjutnya yang tadi dikatakan oleh Ola mengenai sampah. Jadi di Indonesia ini aku menemukan data bahwa tahun 2023 Indonesia menghasilkan 56 juta ton sampah. Indonesia dengan penuh kekayaannya, orang-orangnya yang cukup apa ya, cukup banyak gitu, 170 juta jiwa. Nah, ini permasalahan sampah menjadi masalah yang benar-benar harus kita selesaikan dari mulai pengelolaannya, bagaimana stakeholder-stakeholder ini mampu menekan angka tersebut, dan kita sebagai mahasiswa harusnya seperti apa gitu Bang. Itu salah satu hal yang buat kita sebagai mahasiswa ini harus mampu gitu mengelola sampah tersebut. Next. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga dari Ola tadi juga menyebutkan bahwa banjir dan sebagainya. Nah,
Di 2.198 sungai ada 8.627 titik yang memenuhi baku mutu itu hanya 2,19%. Sisanya ya tercemar 96% itu. Nah, ini eh, membuat sungai-sungai di Indonesia itu keruh, banyak sampahnya. Yang akhirnya apa? Efeknya ke masyarakat itu sendiri. Terkena banjir, terus lingkungan yang kumuh, dan sebagainya. Nah, lanjut. Nah, ini permasalahan yang utama di masyarakat mengenai kesadaran. Tadi ada yang menyebutkan kurangnya kesadaran masyarakat. Dilansir dari Metro TV, sebanyak 70% masyarakat Indonesia masih kurang sadar terhadap lingkungan. Inilah hal yang membuat kita sebagai mahasiswa ya di sini, semuanya mahasiswa, kita melihat ini sebagai hal yang eh, sulit sekali untuk dibenahi dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Sebanyak 70% masyarakat masih kurang sadar ini, apa dampak ke depannya? Ya tadi, seperti pengolahan sampah, pencemaran air, deforestasi, dan sebagainya. Inilah saatnya, waktunya kita sebagai seorang volunteer, bagaimana cara kita untuk menyadarkan masyarakat mengenai masalah lingkungan di Indonesia. Itu aja dulu. Dari diri kalian dulu. Dari lingkungan kalian nanti. Volunteer, di desa mana kalian volunteer. Ini aja dulu. Tingkatin dulu kesadaran masyarakat. Karena ini angkanya cukup besar gitu. Jadi ke depannya semoga dalam volunteer nanti kalian bisa turut membantu dalam menyadarkan masyarakat terhadap masalah lingkungan ini. Entah itu sampah, entah itu sungainya, entah itu pelestarian alamnya, dan sebagainya. Oke, lanjut. Next slide. Nah, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Sebagai seorang calon volunteer di ITERA Mengajar, tujuan kalian ini apa sih sejauh ini? Coba kalian dalam hati tanya pada diri kalian. Tujuan kalian apa menjadi seorang volunteer melalui ITERA Mengajar ini? Apakah sebelumnya kalian hanya menjadi penonton? Apakah sebelumnya kalian hanya sebagai seorang yang apatis? Atau sebelumnya kalian sebagai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang? Dan aku percaya bahwa kalian yang mendaftar di ITERA Mengajar ini, kalian yang menjadi bagian dari ITERA Mengajar ini, aku percaya kalian adalah mahasiswa yang mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan positif seperti volunteer ini. Next. Nah, jadi selanjutnya apa peran kita terhadap masalah tersebut di lingkungan? Oke, next. Nah, peran kita adalah kita menghadapi sebuah tantangan besar sebagai edukator, mengedukasi masyarakat sejak dini, dari usia anak-anak, anak SD, sampai orang tua. Bagaimana cara kita bisa mengedukasi mereka mengenai permasalahan tersebut? Mengedukasi bagaimana masyarakat bisa sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Next slide. Nah, jadi mengapa kita menyelesaikan masalah tersebut melalui volunteer? Ini menjadi salah satu sarana kita sebagai mahasiswa ya untuk turut membantu menyelesaikan dan menyadarkan masyarakat mengenai permasalahan tersebut. Next slide. Nah, ini teman-teman. Yang aku bilang tadi, mahasiswa sebagai agen perubahan. Kita mahasiswa eh, punya tridharma perguruan tinggi ya, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Disinilah peran kita sebagai agen perubahan. Mau kalian aksinya sekecil apapun, kalian hanya mengutin sampah, satu sampah per hari aja itu adalah aksi yang kecil, namun dampaknya sangat besar. Jadi jangan memperkecil, eh, mengkerdilkan aksi kalian begitu. Jadi apapun itu yang kalian lakukan selama dalam kesukarelawaan pada dunia volunteer ini, kalian memiliki dampak yang sangat besar. Dan volunteer itu bukan hanya kita membantu masyarakat untuk menyadarkan saja ya, tapi kita
bisa lah gitu menginspirasi mereka melalui kegiatan-kegiatan kita nanti, melalui aksi-aksi kita nanti pada saat volunteer. Nah, ini jadi eh, apa ya? Karena kita juga nih dalam hal mengajar. Ini judulnya kan ITERA mengajar ya. Tapi yang aku harapkan kalian bukan hanya mengajar, bukan hanya memberikan edukasi, tapi kalian juga belajar dari masyarakat. Itu pentingnya kita sebagai mahasiswa bisa berpikir kritis, kita bisa jadi problem solver di tengah-tengah masyarakat, kita bisa melihat bagaimana permasalahan masyarakat di lingkungan tempat kita volunteer itu. Jadi eh, kita bukan hanya mengajarkan, tapi kita juga belajar dengan masyarakat begitu. Boleh next slide. Nah, ini kegiatan volunteer yang berbasis lingkungan. Ini sebagian contoh aja ya yang pernah aku lakukan selama volunteer dalam divisi lingkungan. Ini yang pertama edukasi lingkungan di sekolah dasar karena penting ya. Karena menurut aku kalau misalnya kita mengajarkan orang yang lebih tua dari kita itu agak sulit. Mereka menganggapnya mungkin sebagian orang ya ini nggak semuanya menganggap kalau kita tuh ya nggak ngerti gitu apa sebenarnya permasalahannya. It's okay, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian di lapangan diremehin atau kalian di lapangan merasa diacuhkan, nggak apa-apa, it's okay. Nah, ini penting sekali edukasi lingkungan di sekolah dasar karena kita ajarkan kepada adik-adik kita nanti bagaimana merawat lingkungan, buang sampah di tempatnya, dan edukasi-edukasi lainnya seperti program tanam pohon bersama anak-anak, bagaimana cara merawatnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti bakal ada program tanam pohon, kalian jangan ajarkan cuma tanam pohon aja gitu. Kalian ajarin juga bagaimana cara merawatnya, bagaimana membuat pohon tersebut bisa tumbuh subur, hidup hingga bertahun-tahun, hingga memberi manfaat untuk mereka juga gitu. Itu juga diajarkan. Selanjutnya adalah kampanye digital dan konten kreatif. Ini sangat penting ya. Even kalian cuman Insta Story di second account itu nggak apa-apa sebenarnya. Kalian kampanyein aja, entah itu kalian dari Insta Story second account ya kayak ngajak teman-teman second account kalian, ayo dong rawat pohonnya atau buang sampah di tempatnya, nggak apa-apa kayak gitu. Hal-hal sederhana seperti itu juga kalian turut berdampak gitu untuk menyadarkan teman-teman kalian mungkin yang di second account atau di first account juga nggak apa-apa sih, malah bagus kalian bisa sharing tentang kegiatan kalian, kalian bisa bikin JJ mungkin kan, jeduk-jeduk gitu. Gak apa-apa, itu semua kita sebagai Gen Z ya gunakan media sosial atau media digital itu untuk kita menunjukkan siapa diri kita dan ini loh dampak kita gitu. Tunjukin aja gitu. Nah, selanjutnya bank sampah dan pengelolaan sampah. Ini kenapa aku mention? Jadi Gasi Nusantara kan bulan Agustus ini akan melaksanakan pengabdian di salah satu desa penyangga di Taman Nasional Waikambas. Nah, jadi bulan lalu aku datang ke desa di sana dan kita menyodorkan beberapa program gitu ya, beberapa divisi. Divisi A, B, C, D, kita jelasin ke kadesnya. Terus kadesnya bilang, Mas, kalau misalnya kalian berkegiatan di sini, kita bisa ngasih nilai A, kita bisa ngasih nilai 100 ke kalian. Tapi tolong di sini permasalahannya adalah sampah. Jadi mau kalian mau bikin program 10, 20, nggak ada artinya kalau misalnya kalian nggak bisa menyelesaikan permasalahan di sini. Di situ aku benar-benar merasa kayak bukan kita nggak siap ya, tapi di balik kita kesiapan kita ada permintaan lain dari desa gitu. Nah, salah satunya adalah di sana pengelolaan sampah. Jadi memang masalah sampah ini ya lagi-lagi di seluruh Indonesia, menurut aku di desa manapun yang aku datengin untuk kegiatan pengabdian, masalah sampah ini jadi masalah yang besar. Nah, di situ beliau minta bagaimana cara pengelolaan sampahnya. Terus ya aku bilang aja gitu kan, ini pengelolaan sampah ini bisa kita itu Pak bikinin konsep bank sampah yang nantinya bank sampah itu dari hasil penjualan sampah itu bisa untuk pengelolaan sampah berikutnya. Jadi seperti itu. Kurang lebih lah ya ceritanya seperti itu. Jadi aku eh, karena aku dulu pas di
menjadi mahasiswa ya, aku pernah di community development itu kita kerjasama bareng TPS 3R. Mereka bagus banget gitu pengelolaan sampahnya. Mereka ada bank sampah, terus ada Karang Tarunanya yang mengelola itu. Nah, ini mungkin bisa apa namanya jadi salah satu solusi ya untuk kalian secara jangka panjang ya, karena bank sampah dan pengelolaan sampah ini satu kesatuan untuk bisa pengelolaan sampah lebih baik ke depannya gitu. Oke, next slide. Next. Oke, sebelumnya yang tadi sebelumnya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada strategi. Karena di judul awal tadi kan ada strategi ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu apa ya yang pernah aku lakukan lah strategi-strategi yang aku selama ini terapkan gitu. Bagaimana kegiatan volunteer itu bisa berjalan efektif. Namun, disclaimer dulu, efektif ini tergantung bagaimana kalian perencanaannya, perancangannya, evaluasinya, dan sebagainya. Jadi tergantung tempatnya juga, terus orang-orangnya juga. Ini aku sharing lagi sedikit. Jadi kita harus apa untuk berstrategi agar kegiatan kita itu bisa efektif. Yang pertama, tadi aku udah cerita ya mengenai eh, desanya program minta program pengelolaan sampah. Nah, disinilah peran identifikasi isu lokal. Jadi, identifikasi isu lokal ini yang harus kalian utamakan gitu sebelum kalian terjun. Jadi kalian entah itu riset, entah itu kalian datengin langsung ke desanya, entah itu kalian ngobrol sama masyarakat di sana, tanyain apa kebutuhan mereka, apa problem mereka, apa yang mereka inginkan, kalian tanyain di situ, identifikasi. Nah, tentunya melibatkan masyarakat di sana, nggak cuman kepala desanya aja atau pemangku kebijakan di sana. Bisa apa namanya masyarakat sekitarnya gitu, yang emang penggiat lingkungan di sana gitu kan. Nah, jadi libatkan mereka, kalian social mapping dulu sebelum kalian benar-benar terjun gitu ya, dan perencanaan dari ide-ide kalian nanti. Terus juga agar eh, programnya nanti bisa berjalan dengan baik, coba kalian gunakan pendekatan yang kreatif dan interaktif gitu, seperti misalnya kegiatan lingkungannya dibalut dengan games dengan anak-anak atau dengan cerita storytelling atau kalian dengan nampilin video dampak dari sampah mungkin ya kayak eh, atau video pengelolaan sampah di luar negeri kayak di Swiss, di Belanda gitu. Kalian bisa tuh sampaikan itu dulu gitu kan untuk bisa apa tadi di awal menyadarkan masyarakat gitu. Jadi itu dulu aja lah menyadarkan masyarakat itu dulu yang susah. Kalau misalnya kalian bikin program ya seperti itu yang aku lakukan selama ini. Terus yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, belum. Tadi masih ada satu lagi. Nah, ini evaluasi. Jadi evaluasi ini sangat penting ya. Karena evaluasi itu jadi salah satu hal kita bisa melihat nih apa saja kekurangan kita dan apa saja solusi yang bisa kita berikan. Aku ambil contoh kemarin, Desi Nusantara kan baru melaksanakan seleksi wawancara ya di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Kita hari pertama di hari Sabtunya itu eh, sedikit chaos lah gitu. Ada yang peserta tiba-tiba masuk ke ruang breakout room saat peserta lainnya lagi wawancara, ada yang nggak hadir, ada yang telat gitu kan. Banyaklah permasalahannya. Nah, ketika hari pertama itu beres, kita langsung evaluasi. Evaluasi apa saja masalah-masalah yang tadi kita hadapi. Kita tulis tuh, catat. Masing-masing orang mengeluarkan evaluasinya. Entah itu evaluasi buat diri dia, buat sesama rekannya, atau evaluasi peserta gitu. Semua dicatat sama kita. Dan jangan lupa, kalau misalnya evaluasi, kalian catat juga solusinya. Jadi ketika kalian memberikan evaluasi, kalian juga ngasih solusi gitu. Langsung.
jangan evaluasi, ya udah evaluasi aja, nggak bakal bisa, nggak bakal bener kalau misalnya evaluasi aja kalian tulis apa namanya kesalahan-kesalahannya, nggak bakal bener kayak gitu. Kalian langsung tulis beserta solusinya di saat itu juga gitu. Itu salah satu apa ya, biar efektif gitu kegiatan kalian. Jadi nggak. Nah, kemudian harinya nih, ketika kita udah nulis evaluasinya dan solusinya, alhamdulillahnya hari kedua berjalan dengan sangat lancar gitu daripada hari pertama. Nah, itu salah satu dampak dari evaluasi ya. Jadi kalian bisa terapkan itu. Jadi aku dari dulu di Universitas Pajajaran, aku ngikutin salah satu UKM. Ini ilmunya benar-benar aku pakai sampai sekarang. Jadi ketika kegiatan ya, ketika program, aku selalu bawa notebook yang ukuran A5, A5 atau A6 gitu. Kayak buat nulis arisan gitu loh, ukurannya yang kecil, buku kecil gitu lah pokoknya. Nah, aku selalu bawa itu ketika kegiatan dan sama pulpennya juga kan buat nulis evaluasinya apa aja, solusinya apa aja. Jadi aku catat gitu. Ketika aku mau volunteer lagi kemudian hari, aku buka catatan itu dan melihat bahwa oke, berarti kedepannya jangan seperti ini lagi, solusinya ini dan diterapkan. Ya walaupun tetap ada ya apa namanya kesalahan-kesalahan atau evaluasi-evaluasi itu bakal tetap ada. Jadi kita nggak mungkin bisa sempurna gitu dalam menjalankan sebuah program atau hal apapun itu. Dan terakhir adalah dokumentasi kegiatan ini penting sekali ya agar kalian ya sekedar kalian punya memori lah gitu. Punya memori ketika kalian pengabdian, kalian bisa eh, melihat lagi program-program tersebut dan bisa jadi inspirasi kalian ke depannya gitu untuk buat program yang lebih baik lagi depannya gitu. Next slide. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih menumbuhkan semangat volunteer. Dari tadi kita ngomongin masalah lingkungan, terus strateginya. Sekarang bagaimana menumbuhkan semangat volunteer itu? Aku sendiri ya, awalnya mau volunteer itu karena gabut aja gitu kan. Dari awal kita pandemi kan dulu, pandemi terus kayak, ah ini apaan sih? Di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Terus setelah pandemi, cobalah daftar eh, apa namanya volunteer gitu kan di beberapa NGO karena dari tahun aku dari tahun 2021 gitu udah sering daftar gitu kan awalnya ya tadi yang aku bilang aku 8 kali dulu daftar volunteer baru aku mau volunteer karena aku pengen melihat nih dari masing-masing NGO nih value-nya apa terus cara mereka bagaimana gitu dan pada akhirnya aku mulai volunteer dari situlah mulai terbiasa gitu kan untuk melakukan kegiatan volunteer ini jadi dari tahun eh, 2023 aku sering volunteer tuh pas eh, liburan aku sempetin untuk ikut volunteer 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 hingga saat ini gitu. Jadi walaupun udah lulus juga aku masih tetap menjalankan hal ini. Nah, bagaimana sih menemukan semangatnya? Boleh next slide. Nah, yang pertama adalah volunteer itu sendiri. Volunteer itu kan dari kata sukarelawan ya. Jadi kita secara sukarela membantu masyarakat. Di situ kita memberikan pelajaran, kita belajar juga, kita berbagi, dan masyarakat juga berbagi cerita dengan kita, dan kita berkembang, bertumbuh bersama teman-teman, sesama volunteer, atau bersama masyarakat gitu. Nah, ini salah satu hal bagaimana aku bisa semangat terus gitu untuk volunteer. Hal-hal seperti itulah yang buat aku sampai sekarang masih berkecimpung di dunia ini. Gitu. Next. Nah, ini selanjutnya adalah empati. Jadi empati ini benar-benar ya. Jadi apa ya? Aku orangnya kayak nggak tahu ya empatinya seperti apa. Namun yang aku lihat semakin aku ikut volunteer tuh ya kita makin empati gitu dengan permasalahan masyarakat. Kita makin bisa melihat oh ternyata masyarakat seperti ini ya. Kompleks gitu permasalahan masyarakat. Jadi kita nggak bisa ngejudge eh, masyarakat begini-begini malah segala macam. Ada hal-hal lain gitu yang mengapa
banyak sekali dinamika problem di tengah-tengah masyarakat ini. Kita membangun rasa empati di situ. Dan cinta terhadap lingkungan sebenarnya itu next step lah ya, next selanjutnya gitu. Jadi selama volunteer pun tidak serta-merta aku cinta terhadap lingkungan enggak. Cuman membangun rasa empati iya. Tapi kalau misalnya cinta terhadap lingkungan itu udah next level lah itu. Gitu. Oke, next slide. Nah, ini selanjutnya perubahan. Tadi aku bilang di awal kita sebagai mahasiswa itu kan agent of change, agen perubahan. Bagaimana kita sebagai mahasiswa menjadi pemantik perubahan di tempat kita berada atau pada saat kita volunteer. Kita jadi perubahan. Perubahan tuh bukan hal yang apa ya, bukan perubahan besar gitu. Kita eh, apa namanya dari 100 masyarakat kita merubah mereka menjadi sadar terhadap lingkungan. Enggak kayak itu. Perubahan itu berawal dari hal kecil. Nah, nanti aku kasih contohnya. Next slide. Nah, ini aku kasih contoh beberapa dua program ini ya yang aku highlight dari volunteer-volunteer sebelumnya. Yang pertama, One Day One Trash. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran habit masyarakat untuk memungut sampah. Jadi ceritanya pada saat aku dan kawan-kawan di sini aku ada temen aku sebenarnya rame sih yang ada fotonya ini yang aku liatin. Nah, jadi di samping sebelah kiri deket tiang situ ya, itu kan ada lapangan tuh. Jadi pada saat kita mengut sampah itu, one day one trash, satu hari satu kantong plastik, di situ banyak pemuda, mereka lagi main voli, eh ya lagi nongkrong-nongkrong lah gitu di lapangan. Biasa lah ya, main bola, main voli, dan sebagainya. Nah, kita pada saat itu sambil mengut sampah kan di situ, di jalanan itu. Besoknya, besoknya atau malamnya gitu, aku ketemu salah satu pemuda yang berada di lapangan itu yang main voli atau main bola lah gitu. Nah, pas aku ketemu sama abang-abang lah dia, abang-abang lebih tua dari aku, dia bilang, bro, gue sebagai masyarakat asli sini malu melihat orang pada mengut sampah, sedangkan masyarakat di sini cuma lewat-lewat aja. Gue malu. Nah, itu salah satu, walaupun kita cuma mengut sampah, tapi bisa menyadarkan salah satu masyarakat dari 20 pemuda itu mungkin yang main volley. Ada satu orang yang sadar apa yang kita lakukan itu sebenarnya bisa menyadarkan masyarakat sekecil apapun. Hanya apa namanya? Hanya mengut sampah gitu aja. One Day One Trash. Jadi program yang memang dirancang untuk kita eh, memberi contoh gitu kepada masyarakat. Gini loh, harusnya kalian tuh ini banyak sampah di pinggir jalan nggak diambil, ambil coba lo dikumpulin kayak atau eh, namanya kalian pinggirkan atau gimana lah gitu. Nah, ini salah satu program yang kecil tapi dampaknya lumayan oke gitu. Terus yang kedua adalah beach clean up. Ini kegiatannya di NTB, di Lombok, di pantai Salang Blanak. Jadi pas tahun kemarin, ini kayaknya tahun kemarin, jadi aku di sana kegiatan pengabdian juga, volunteer. Jadi kita ngadain beach clean up karena kita milih desanya di pesisir ya di pantai. Jadi kita beach clean up, kita ajak anak sekolah dari mulai SD, SMP, SMA kita ajak semua. Terus aparatur desa, TNI, Polri kita ajak semua, kita undang mereka untuk sama-sama ayo kita bersihin pantai ini gitu kan. Nah, dan juga kolaborasi sama anak KKN. Jadi volunteer itu bukan mengenai apa ya diri kita sendiri aja atau ITERA mengajar aja. Kalau misalnya ada eh, apa namanya anak-anak KKN atau ada kelompok remaja lainnya, ajak aja gitu untuk kita kolaborasi bareng. Nah, itu penting juga ya dalam hal volunteer. Jadi berkolaborasi bersama untuk kita bisa menjalankan program itu dengan baik gitu. Nah, di sini kita mengut sampah bareng anak-anak. Ya walaupun anak-anaknya pada main-mainan,
nggak mengutin sampah, nggak apa-apa. Kita memperlihatkan aja mereka, ini loh abang-abangnya, kakak-kakaknya mengutin sampah. Nggak apa-apa mereka sambil main, sambil bercanda-bercandaan. Nah, terus ini ada salah satu foto nih yang naik KTV. Ini namanya Thomas. Dia asalnya dari Eropa gitu. Negara mana aku lupa. Dia beberapa tahun yang lalu datang ke Salang Belanak itu hanya liburan aja. Terus dia melihat permasalahan di sana itu sampah. Lagi-lagi karena sampah. Dari hal tersebut dia sadar dan dia menetap di Salang Belanak di Indonesia. Jauh-jauh dari Eropa. Dia menetap di situ. Dia buat bank sampah, ya semacam bank sampah lah gitu. Di situ ada tempat pengelolaan sampahnya. Nah, sampahnya dari mana? Dari pantai-pantai, di pantai Salang Belanak itu. Nah, itu teman-teman, orang luar aja sadar dan peduli terhadap lingkungan kita. Ya, kita bisa lihat lah ya, orang Indonesia kayak gimana. Dia ada 70% yang masih kurang sadar. Nah, ini jadi salah satu alasan aku kenapa sampai sekarang masih terus volunteer. Jadi, aku merasa malu aja gitu sama orang luar. Thomas ini, ya kalian tahu lah ya, hidup di luar negeri itu saya enak apa. Kalian pasti pengen lah, pengen ke luar negeri, pengen main di sana kan. Nah, beliau ini rela gitu loh, datang di pelosok eh, salah satu desa di Indonesia untuk bisa menghadirkan dampak pada masyarakat. Nanti kalau misalnya kalian main di NTB ke Pantai Solong Belanak, kalian carilah si Thomas ini. Kalian ajak ngobrol. Tapi emang dia masih ini sih belum bisa bahasa Indonesia. Nah, dia sama satu orang, entah itu istrinya atau temennya ya. Dia ngomongnya friends sih. Pas waktu itu nggak tahu entah istrinya atau temannya gitu. Dia berdua ada siapa yang namanya? Cewek pokoknya. Nah, yang ceweknya ini bisa bahasa Indonesia, tapi Thomas ini belum bisa bahasa Indonesia dia. Jadi kita komunikasinya ya lebih enaknya sama temen dia yang satu. Nah itu, jadi setelah kegiatan kita pungut sampah itu, ya sampah-sampah ini dibawa si Thomas ini ke bank sampah dia dan di sana dikelola gitu. Nah ini eh, apa ya hal yang buat aku, wah kita tuh kalah gitu sama orang luar. Ya melalui volunteer ini yang aku harapkan ya kita semua bisa sadar gitu dari diri kita sendiri aja dulu dan membuat sadar masyarakat luar. Oke, next slide. Nah, ini. Jadi dari aksi kecil itu, eh, aku selalu mention ya, bahwa aksi kecil tuh bukan berarti suatu hal yang sia-sia. Hal kecil itu adalah hal yang berdampak untuk perubahan besar ke depannya. Jadi diharapkan ya dari volunteer itu ada efek bola saljunya lah dari aksi kecil kita yang sekecil-kecil mungkin bisa berdampak terhadap masyarakat seperti yang aku ceritakan tadi. Semoga kalian nanti di kegiatan Ikara Mengajar dalam hal lingkungan ya tentunya kalian bisa menjadi problem solver yang baik di masyarakat gitu. Oke, next slide. Next. Oke, oh ya, udah beres. Jadi dari aku thank you buat Ikara Mengajar atas kesempatannya. Eh, Apabila tadi ada salah kata dari aku, mohon maaf. Aku juga sebagai apa ya mantan mahasiswa lah karena udah alumni. Aku masih belajar sampai sekarang. Aku masih sama seperti kalian, masih perlu banyak banyak belajar lah. Masih perlu lagi mengembangkan diri aku. Jadi yang tadi aku jelasin itu bukan aku ingin apa ya sosokan jadi mengajarkan kalian lah, enggak. Tapi aku di sini pengen berbagi, pure berbagi dengan kalian eh, dari pengalaman-pengalaman aku sebelumnya. Jadi yang aku harapkan kalian jangan pernah berhenti untuk menjadi seorang volunteer. Nah, mungkin ya dari volunteer itu kalian jadi jalan dakwah kalian lah
untuk bisa menyadarkan masyarakat, untuk bisa berdampak. Karena kita hidup 1000 tahun lamanya, kalau nggak nggak bukan sembahyang ya, tapi kalau nggak berdampak pada masyarakat, ya nggak ada artinya gitu. Menurut aku, ya kita sebagai mahasiswa gitu loh, kita udah dikasih teori, kita dikasih pembelajaran sama dosen-dosen kita di kampus ya tentunya. Nggak semua orang bisa punya akses itu. Jadi diharapkan dari ilmu-ilmu kita itu, kita bisa terjun ke masyarakat dan membantu masyarakat gitu, berdampak untuk masyarakat. Dari aku cukup, sebenarnya selamat pagi, aku kasih ke Alia lagi. Thank you. Oke, makasih Bang Ragil atas materi yang sangat bermanfaat banget dan juga tadi Bang Ragil sendiri udah sebutin ya teman-teman gimana caranya kita untuk mengedukasi lingkungan, terus strateginya apa, terus juga gimana cara kita meningkatkan semangat volunteer kita. Belum lagi tentang quotes-nya tentang small action for the big change atau yang bisa kita kenal itu tadi efek bola salju ya teman-teman. Jadi dari kita sendiri baru kita bisa memberikan dampaknya ke orang lain. Nah, teman-teman semua mungkin akan diadakan sesi tanya jawab eh, per- untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh. Tapi sebelumnya lower hand dulu ya teman-teman. Mungkin dari hitungan ke satu, hitungan ketiga baru kita mulai. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, banyak banget ini yang udah gak sabar untuk nanya ya. Tapi di aku tadi yang paling pertama itu ada Mela Nurwahyuni. Mungkin kepada Kak Mela boleh untuk on mic dan sebutkan nama juga kelompoknya dan bertanya kepada Bang Ragil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melan Wahyuni dari kelompok 27. Eh, saya ada beberapa contoh nih, Bang. Seperti contoh program seperti membersihkan sampah di sungai atau diselokan. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang volunteer memberikan dampak dalam jangka panjang terhadap pelestarian lingkungan, seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena tidak sebagian orang peduli akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir. Baik, terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Mela. Untuk Bang Ragil, apakah mau dijawab atau ditampung dulu? Langsung jawab aja kali ya. Oke, boleh. Silahkan Bang. Oke, oke, thank you buat Mela atas pertanyaannya tadi. Mela, tanyanya mengenai bagaimana kita seorang volunteer secara jangka panjang untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat begitu ya. Oke, jadi begini, kalau misalnya kita ingin secara jangka panjang ya berkontribusi pada masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa kita edukasi, terus mereka menerapkannya secara berjangka panjang. Nah, ini kemarin kebetulan ya di Gasi Nusantara pas kita sesi wawancara ada salah satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya sama kayak Mela tanyakan tadi adalah bagaimana cara buat kita bisa program tuh berkontribusi secara jangka panjang gitu kan, secara sustain. Nah, salah satu contohnya yang aku berikan tadi adalah eh, bagaimana kita bisa mendengarkan terlebih dahulu permasalahan masyarakat. Itu yang utama. Yang harus kamu ingat. Jadi walaupun program kamu bawa program bagus nih, tapi kalau misalnya itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat atau masyarakat itu apa namanya tidak menginginkan hal itu, secara jangka mungkin bisa. Nah, jadi catatannya adalah kamu tanyain dulu apa kebutuhan mereka. Nah, kebutuhan itulah yang nantinya kamu evaluasi, kamu telaah, kamu riset. Bagaimana dari kebutuhan itu kamu bisa membuat program yang sekiranya bisa terus mereka jalankan. Nah, karena volunteer itu ya, sebenarnya volunteer itu kegiatan yang satu hari beres lah gitu, istilahnya. Kebanyakan ya, nggak secara terus-menerus. Nah, yang aku harapin sih, kalau bisa di ITERA Mengajar nanti kalian bikin program, satu program aja di lingkungan misalnya, satu program di lingkungan yang bisa jangka panjang gitu, sesuai dengan apa yang eh, apa namanya masyarakat butuhkan. Misalnya masyarakat butuh tadi mengenai sungai gitu. Di sungainya banyak sampah. Tolong dong apa namanya selesaiin permasalahan ini. Kalian kalian kan anak teknik ya. Kalian bikinlah alat.
apa namanya kayak Pandawara gitu kan atau alat bikinan kalian. Nah, kalian di situ peran mahasiswa ya dari kalian dapat teori nih. Mungkin di sini ada jurusan teknik lingkungan atau jurusan apa sih biasanya yang bikin alat-alat itu. Nah tuh bisa kalian coba memprogramkan, bikin alat atau bikin apa namanya yang nggak usah alat juga sih nggak apa-apa ya sederhana lah gitu. Kalian bikin program yang sederhana dan itu bisa terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat gitu. Nah, terus eh, dalam hal relasi juga nih, kalian bisa cari stakeholder-stakeholder untuk bisa membuat alat itu. Karena kan itu butuh dana ya. Nggak mungkin kan kalian mengeluarkan dana segitu banyaknya gitu kan untuk buat alat atau apapun itu. Nah, itu sih yang aku harapkan. Karena jujur ya, aku terbuka pikirannya mengenai permasalahan masyarakat itu juga dari kegiatan PKM. Jadi aku tahun lalu salah satu finalis Pinmas, eh, aku buat alat untuk apa namanya peternakan gitu. Nah, itu sampai sekarang alat itu terus digunakan oleh peternak itu sendiri. Karena apa? Karena kita sebagai mahasiswa kita mendengarkan terlebih dahulu. Buka tuh telinga kita lebar-lebar, kita dengerin masukan dia, apa keinginannya. Nah, dari situ kita berpikir. Itulah jadi apa namanya? Kita sebagai mahasiswa ya, berpikir kritis bagaimana menjadi problem solver itu tadi. Nah, itu salah satu cara agar program itu bisa berjalan secara jangka panjang. Sampai sekarang alhamdulillah alat yang aku buat itu untuk peternak di ini ya salah satu di desa di Sumedang sana di Jawa Barat. Karena aku kampusnya di Universitas Pajajaran ya, jadi saya buatnya di sana. Sampai sekarang masih dipakai dan dikembangkan terus sama peternaknya itu. It's okay, nggak apa-apa mereka dimodifikasi atau mereka apa namanya buat buat itu lebih baik lah gitu nggak apa-apa. Sampai sekarang alhamdulillah masih dipakai. Nah itu karena apa? Karena kita menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu gitu menurut saya. Nggak usah jauh-jauh lah kita ngomong apa namanya program jangka panjang kayak harus wah gitu, harus apa namanya, harus ada lisensinya atau harus dibantu sama menteri enggak. Kita bisa bikin sendiri gitu kan. Kita buat yang sederhana dan bisa digunakan oleh masyarakat. Dan tentunya masyarakat itu paham sistematikanya ataupun apa namanya aplikasinya gitu. Jadi begitu dari aku. Apakah terjawab, Mela? Terjawab, Bang. Terima kasih ya, Bang. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bang Regil untuk jawabannya yang sangat amat mm, daging banget pokoknya teman-teman. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman masih boleh lower hand dulu nggak ya? Kita ulang lagi untuk hitungannya biar adil. Kita lower hand dulu ya teman-teman. Aku hitung dari hitungan pertama ya. Satu, dua. Wah, jangan dulu dong teman-teman. Ini baru hitungan kedua udah pada raise hand ya. Sangat amat semangat ya teman-teman untuk bertanya. Ulang deh teman-teman, aku pengen bener-bener lower hand. Pas hitungan ketiga baru nanya, baru raise hand ya. Oke, kita lower hand dulu. Satu, dua, tiga. Oke, langsung banyak banget ini yang nanya udah ada 43 yang raise hand dan nambah terus. Tapi di aku tadi yang paling pertama itu eh, Bang Aditya Rana Sipayung dari kelompok 7. Ke mungkin Bang Aditya boleh untuk menanyakan pertanyaannya kepada Bang Ragil. Baik, sebelumnya izin perkenalan, nama saya Aditya Ranes Payung dari Teknologi Industri Pertanian Angkatan 24. Saya dari kelompok 7. Sebelumnya mau nanya Bang, apa sih eh, latar belakang atau alasan dari awal banget itu Abang mau ikut volunteer di bidang lingkungan? Sementara kan ada yang volunteer di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang pendidikan gitu Bang. Terus eh, mau nanya juga tentang kayak emang bisa nggak sih Bang kalau volunteer itu nggak cuman fokus di satu bidang atau kayak bisa di bidang lingkungan dan pendidikan itu efektif nggak Bang atau gimana? Itu aja sih Bang.
Oke, thank you Aditya atas pertanyaan tadi, latar belakang abang untuk ikut volunteer di bidang lingkungan ya, gitu yang pertanyaan pertama. Nah, sebenarnya kalau misalnya dibilang kenapa nggak ke pendidikan, kenapa nggak ke kesehatan, karena gini teman-teman, eh, aku kan manusia ya, nggak semua hal tuh bisa aku selesaikan, nggak semua hal itu bisa aku jalani gitu. Latar belakang aku sendiri sebenarnya nggak ke lingkungan banget gitu kan. Aku dari Fakultas Peternakan. Nah, jadi mengenai hal ini, kalau misalnya aku gimana ke pendidikan, ya bisa aja, hanya sekedar ikut gitu. Karena aku kan sebagai founder ya dari Gas Gasim terus Nusa Lestari Foundation, kalau kalian tahu, eh, aku ya memang ke beberapa divisi itu tetap ngikut gitu, tetap ngikut, tetap melihat. Tapi ada tapinya nih, tetap ada teman-teman aku yang expert di bidang tersebut untuk bisa menjadi fasilitatornya. Jadi nggak semua aku jadi palu gada lah istilahnya, nggak kayak gitu. Jadi kita sesuai dengan preferensi, interest dan apa yang kita bisa aja gitu. Jadi untuk teman-teman ya kalian pasti maunya mau ke pendidikan, terus mau ke lingkungan, masih banyak maunya lah gitu. Nah, cuman kalian nggak apa-apa di awal itu banyak maunya dulu gitu, nyoba ke beberapa divisi, nggak apa-apa kayak gitu. Coba-coba aja dulu. Nah, nanti kalian baru ketemu mana yang cocok dengan diri kalian, mana yang pas dengan interest kalian. Nah, seperti itu. Kalau untuk mengenai latar belakangnya. Nah, kebetulan aku karena cocoknya di lingkungan, terus aku ngeliat, oke aku bisa gitu kan kayak misalnya edukasi mengenai lingkungan, terus nanam pohon, terus ngurusin sampah, itu kan urusan apa ya, yang bisa aku lakukan gitu di lingkungan sekitar. Nah itu jadi salah satu alasan latar belakang aku kenapa condongnya ke arah lingkungan gitu. Nah untuk yang kedua, eh bisakah volunteer fokus di berbagai bidang? Nah, yang ini yang kata aku tadi nggak bisa. Eh, dibilang bisa sih bisa. Mungkin kalau misalnya kalian multi ini ya, apa namanya, bisa di berbagai bidang ya, nggak apa-apa gitu. Misalnya kalau kalian mau gitu. Balik lagi ke diri kalian. Kalian tuh maunya apa gitu kan. Nah, mungkin nanti kalian ikut volunteer ini di cara mengajar nanti. Ya nggak apa-apa nyoba-nyoba aja. Minta tolong sama panitianya. "Kak, aku pengen ikut di divisi pendidikan misalnya kalian ikut ngajar. Kalian passion nggak di situ? Jadi kalian lihat gitu. Terus di lingkungan kalian passion nggak? Berani nggak kalian turun ke sungai ngambil sampah, mungut sampah yang ya isinya seperti itulah. Nah itu jadi sesuai juga dengan passion kalian. Dari aku seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab Bang. Terima kasih Bang. Oke, thank you juga Aditya. Oke, terima kasih kepada Bang Rajo untuk menjawab pertanyaan Aditya tadi. Teman-teman, mungkin kita ulangi lagi ya, kayak awal kita lower hand dulu, biar adil. Lower hand dulu ya teman-teman. Aku hitung dalam hitungan ke satu ya. Tapi siap-siap. Satu. Wih, jangan dulu dong. Teman-teman udah mulai aja. Boleh lower hand lagi, lower hand lagi. Satu, tiga. Wih, udah banyak juga nih yang langsung. Mungkin dari aku ada Kak Bang Chandro Wijaya dari kelompok 7. Boleh Bang Chandro, mungkin bisa ditanyakan langsung pertanyaannya. Eh, Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Chandra Wijaya HTPA dari kelompok 7. Saya berasal dari Prodi Teknik Material angkatan 2024. Untuk pertanyaan saya, setelah Abang telah melakukan kegiatan kevoluntiran, apa impact yang Abang rasakan dan eh, pastinya sewaktu menjadi mahasiswa di situ Abang menjadi mengabdikan diri sebagai volunteer. Nah, bagaimana cara Abang dalam manajemen waktu di mana untuk menyetarakan di mana Abang melakukan kegiatan kevoluntiran dan
melakukan dunia akademik dari diri kakak sendiri begitu. Oke, thank you buat Chandro. Pertanyaannya, impact apa yang abang rasakan menjadi volunteer? Gitu kan ya? Pertanyaan pertama. Jujur ya, eh, kalau jadi volunteer itu aku banyak ngasih impact bukan ke masyarakat, tapi ke diri sendiri. Itu dulu, impactnya ke diri sendiri. Aku sangat apa ya, kayak merasa aku makin berkembang gitu, makin bisa melihat masyarakat itu seperti apa, dinamika masyarakat seperti apa, permasalahan masyarakat seperti apa. Nah, disitulah aku bisa mengumpulkan berpikir kritis, jadi problem solving, komunikasi dengan masyarakat itu seperti apa, negosiasi dengan masyarakat itu bagaimana, mengefektifkan komunikasi itu seperti apa, cara kita mengedukasi itu bagaimana, dan cara kita memberi informasi ke masyarakat itu seperti apa, aku sangat rasakan untuk diri aku sendiri ya. Jadi aku nggak mau ngomong impact untuk masyarakatnya seperti apa, karena nggak tahu lah ya mereka nanggapnya seperti apa. Kalau misalnya kita nanggapnya bagus, impact kita belum tentu masyarakat bagus gitu kan. Nah, utamakan adalah impact ke diri sendiri dulu gitu. Kenapa begitu? Karena dengan hal tersebut ya, kita bisa tumbuh, berkembang. Nah, tentunya ya itu kan namanya kita dapat soft skill ya, soft skill di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu bisa kalian masukin di CV, bisa kalian ceritakan kepada HRD, atau kalau misalnya kalian mau S2 di luar negeri melalui LPDP, kalian bakal ditanyain impact kalian apa buat masyarakat. Kalian udah pernah volunteer gitu, ceritain aja. Ini salah satu hal yang buat aku bisa berkembang hingga sekarang. Nah, itu. Jadi aku merasa hidup ya lebih bermakna aja gitu, walaupun kita nggak tahu ya secara statistik atau secara kualitas impact kita kepada masyarakat itu seperti apa. Tapi aku merasakan impact ke diri aku tuh ya lebih bermakna aja gitu ya. Nah, yang lalu bagaimana cara abang manajemen waktu? Ini sebenarnya banyak banyak banget ya yang nanya manajemen waktu. Manajemen manajemen waktu itu sebenarnya tiap orang beda-beda ya. Jadi ini aku dari diri aku aja bagaimana aku manajemen waktu. Jadi aku selama jadi mahasiswa 4 tahun ini aku ya aktif di akademik dan non akademik. Aku tetap ikut lomba, tetap bisa volunteer. Sebenarnya gini, eh, gak ada hal yang bisa kita selesaikan secara berbarengan. Gak ada hal yang bisa kita jalanin secara berbarengan. Susah, bakal nabrak. Kayak misalnya kita ngikutin dua kegiatan ya. Misalnya kalian ikut hima sama ikut ITARA mengajar nih. Pasti ada bentroknya dong. Kadang ya ada bentroknya gitu. Nah, coba kalian bikin skala prioritas dulu. Nah, cara aku gimana bikin skala prioritas itu? Jadi aku setiap bulan tuh udah nyusun nih. Misalnya nih bulan Juli ya. Nah, bulan Agustus, September, Oktober, aku bakal ngapain? Nah, aku udah pikirin dari bulan ini. Begitupun bulan ini aku ngapain aja, udah aku pikirin dari bulan Juni kemarin gitu. Jadi aku mikirnya udah buka aja tuh apa namanya di HP kalian ada kalender kan, buka kalender kalian terus eh, ya taruh aja di tanggal sekian sampai sekian kalian ngapain, di tanggal sekian sampai sekian kalian ngapain. Aku gitu caranya. Jadi hari ini pun aku udah masukin kalender karena kan dari tim ITERA mengajar udah ngubungin aku dari bulan lalu ya, kalau nggak salah udah sekitar 2 minggu ke 3 minggu ya, udah lama pokoknya. Nah itu udah aku schedule tuh. Jadi tanggal 10 aku harus ngosongin waktu aku. Kalau misalnya ada yang ngajak meeting atau ngajak apa namanya kemana gitu kan, udah kayak gue ada ada apa namanya ada webinar dulu nih di jam sekian kayak gitu. Jadi kalian udah nyusun itu dari jauh-jauh hari gitu, prioritas itu skala prioritas, terus pakai kalender, to-do list dan sebagainya. Nah ini aku lakukan juga pada saat jadi mahasiswa ya. Jadi aku pas mahasiswa gitu kan, kalian pasti lebih inilah, lebih banyak apa namanya kegiatan kayak laprak gitu-gitu kan, karena kalian anak teknik kan, ya kan pusing laprak mau laprak, aduh
kayak mau pecah rasanya kepala ini kan dari lapar itu. Nah, coba kalian rilis stresnya itu dengan kegiatan-kegiatan lain gitu. Misalnya kayak volunteer ini. Ini salah satu sarana kalian bisa apa namanya? Bisa coba manajemen waktu gitu kan. Di tengah kesibukan kalian bisa ikut rapat gitu. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Itu melatih kalian gitu. Tapi jangan toxic productivity ya. Jadi jangan semua semua kegiatan kalian ikutin, cara mengajar kalian ikutin, hima kalian ikutin, bem kalian ikutin. Ya, dah juga. Aku jujur orangnya produktif, tapi nggak toxic, nggak numpuk gitu. Walaupun ya kadang di satu hari itu bisa dari pagi sampai malam itu ada meeting di kegiatan A, meeting di kegiatan B, dan sebagainya. Nah, itu cara aku untuk apa namanya manajemen waktunya. Dan satu hal nih, komitmen. Kalian harus komitmen. Kalau misalnya kalian udah ngikutin Itara Mengajar, kalian udah ikut BEM atau HIMA sebelumnya, kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian yang sekarang. Itu aja. Komitmen dan tanggung jawab dengan pilihan. Udah itu aja. Kalau kalian bisa komitmen, kalian bisa tanggung jawab. Kalau tuh nggak mungkin ya narok apa namanya kegiatan kita mau sebanyak apapun, kalau itu eh, di luar kemampuan kita. Pasti sesuai kemampuan kita. Jadi jangan keluar dari tanggung jawab dan komitmen yang udah kalian berikan di awal. Itu dari aku. Gimana? Terjawab, Chandro? Baik terjawab Bang. Terima kasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Chandro dan juga Bang Ragil untuk jawabannya. Mungkin teman-teman kita ulangin lagi ya kayak awal untuk pertanyaannya. Lower hand dulu semuanya biar kita adil. Dalam hitungan satu, dua, tiga. Oke, langsung langsung banyak banget ya teman-teman benar-benar ingin bertanya kayaknya. Tapi yang paling eye-catching di aku ini Alan teman-teman dari kelompok 35. Nah, kepada Alan boleh untuk on mic yang ditanyakan. Eh, Ayo. Terima kasih Kak. Eh, Sebelumnya kan Bang Ragil ini kan udah sering ikut kevolonteran di berbasis lingkungan nih Bang ya. Abang juga founder dari Gasi Nusantara. Nah dari Abang sendiri itu sebenarnya ada nggak sih makna dari menjaga lingkungan itu sendiri bagi hati dan jiwa Abang gitu? Apakah itu emang sekedar tugas yang harus dikerjakan atau punya makna tersendiri Bang? Itu sih Bang pertanyaan Bang. Oke, pertanyaan makna menjaga lingkungan ya dari hati. Sebenarnya gini, teman-teman. Eh, Makna itu bisa kita cari ketika kita pengen sesuatu gitu kan. Misalnya nih, aku di awal pengen volunteer. Aku pengen cari maknanya apa. Nah, ketika aku masuk ke lingkungan, aku melihat bahwa makna di lingkungan itu bagaimana kita eh, soal kita menjaga hubungan antara diri kita dan bumi. Itu maknanya yang aku dapetin ya. Karena kita udah eh, dapet air, dapet makanan, dapet apa ya, segala macam yang kita pakai nih dari alam itu, dari bumi semuanya. Nah, timbal baliknya apa sih buat bumi dari kita? Aku mikirnya kayak gue hidup di dunia ngapain ya kira-kira ya awalnya kan karena belum belum masuk ke dunia politik nih. Gue mikirnya apa sih yang bisa gue lakuin gitu dengan kegiatan positif dari pas pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain di rumah aja di kamar main game dan sebagainya. Nah, ketika sudah pandemi, gue mikir volunteer nih kayaknya oke juga gitu kan karena dulu awalnya diajak juga sama teman-teman. Jadi itulah kenapa eh, makna untuk menjaga lingkungan karena ya memang beberapa kegiatan gue seringnya di kegiatan lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana kita apa namanya menjaga hubungan antara diri kita dan bumi dan kita menjaga lingkungan itu dari hati gitu loh. Kita terus bergerak bahkan saat tidak tidak ada yang melihat ya terus saja dari diri sendiri gitu dengan cara kita buang sampah terus ini ya sama salah satu hal yang memantik aku untuk apa namanya concern di lingkungan itu adalah sampah.
sampah dan sampah itu dibakar. Aku apa ya, kayak kemarin pada saat 2 minggu yang lalu aku ikut kelas gitu ya, kelas bersama Pak Edi Suparno. Kalau kalian tahu dia wakil ketua MPR RI. Nah, ketika beliau menjelaskan mengenai jalan panjang ketahanan energi Indonesia. Nah, masalah sampah tuh, masalah rumah tangga ya, masalah sampah rumah tangga itu menjadi salah satu hal penyumbang emisi karbon di Indonesia. Itu jadi dari situ aja kita jangan jauh-jauh ngekritik pemerintah misalnya, wah ini PLTU ini harus apa namanya, di ditutup dan sebagainya, terus penambangan terus enggak, awalnya dari lingkungan dulu aja gitu, sebagai pemantiknya ya. Maknanya itu dulu dari lingkungan. Soalnya dari lingkungan kita pun kita kayak buang sampah, terus sampah dibakar. Kalian ada lihat orang di pinggir jalan bakar sampah? Itu salah satu penyumbang juga. Makanya sekarang musim kemarau tapi hujan kan. Nah itu ya akibat emisi-emisi karbon. Ya aku nggak terlalu expert ke sana, tapi ya ada hubungannya antara kita menjaga bumi untuk diri kita sendiri pada akhirnya. Seperti itu. Aman, sudah terjawab, Alan? Aman bang, aman bang. Terima kasih bang. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih pada Bang Ragil. Makasih juga Alan yang sudah bersemangat untuk bertanya sampai-sampai cosplay ya Alan jadi pejuang. Oke, untuk Bang Ragil sendiri, untuk pertanyaannya apakah masih menerima beberapa lagi atau bagaimana? Ini waktunya udah lewat belum ya? Mungkin boleh satu lagi deh. Oh, oke, satu lagi ya Bang. Oke. Ya, satu lagi. Oke, teman-teman, karena pertanyaannya satu lagi, jadi ini pertarungannya sangat sengit ya. Semuanya mohon di lower hand dulu. Semuanya turunin tangannya, oke? Ayo teman-teman, kita lower hand dulu biar adil. Dalam hitungan ke satu, belum, baru satu. Belum teman-teman, baru juga satu. Dalam hitungan ke satu, dua, tiga. Oh guys. Banyak banget guys, aku bingung pilihnya. Tapi di aku yang paling pertama ini ada Kak Siti Nanda dari kelompok 24. Oke Kak Siti, boleh untuk on mic perkenalkan diri dan dari mana kelompoknya? Izin memperkenalkan diri, kakak abang. Perkenalkan, saya Siti Nadana Zara. Saya dari kelompok 24, dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Nah, di sini saya izin bertanya untuk mengenai abang sendiri sebagai volunteer. Terkadang jadi volunteer itu ada nggak sih Bang rasa ingin menyerah dalam kegiatan volunteer atau ada hal apa yang membuat Abang tetap bertahan sebagai volunteer dan mengedukasi kita semua? Kemudian ada nggak sih Bang motivasi yang benar-benar Abang pegang selama ini untuk menjadi volunteer yang sejati dan bukan hanya ikut-ikutan saja? Terima kasih Bang. Oke, thank you buat Nanda atas pertanyaannya. Yang pertama, rasa ingin menyerah nggak dalam volunteer? Kalau misalnya dibilang menyerah sih, kayaknya itu terlalu apa ya, terlalu dalam banget ya menyerah. Karena volunteer itu asik sebenarnya. Kita ketemu orang baru, kita ketemu lingkungan baru, terus kita belajar hal baru dari masyarakat. Nah, itu mungkin ya jadi hal yang buat aku ya bisa terus menjalankan ke volunteer. Bagaimana kita melihat masyarakat itu banyak gitu polanya temen di volunteer. Karena aku volunteernya ya aku juga seorang salah satu inilah founder juga kan, aku salah satu founder. Terus aku juga menjalankan programnya. Motivasi aku sebenarnya simple sih. Bagaimana bisa berdampak itu aja.
dampak atau impact itu. Kalau kalian melihat ya, kebanyakan volunteer-volunteer itu cuma kayak seminggu, terus cuma beberapa hari, terus cuma dalam waktu ya paling lama 2 minggu lah, atau yang seperti KKN. KKN itu volunteer juga ya maksudnya, karyawan. Itu kita melihat bahwa banyak sekali hal-hal yang memang jadi pembelajaran gitu. Jadi kalian jangan melihatnya kayak volunteer tuh capek. Iya capek. Jadi gini ya, aku kasih tahu aja ya. Selama aku menjadi founder nih di NGO-NGO, mungkin kalian apa namanya udah pernah daftar gitu NGO, atau di sini mungkin ada yang bagian dari NGO atau yayasan gitu kan yang menjalankan volunteer. Jadi sebenarnya yang pertama ya boncos, yang kedua aku merasa capek. Capeknya apa? Ngerancang apa ya, dari mulai ngebentuk orang-orangnya, terus programnya, terus nge-hire pesertanya itu capek banget. Minimal, minimal nih 3 bulan kita kerja. Capek. Terus eh, nggak ada duitnya. Ya ini preferensi ya masing-masing ya. Karena kalau misalnya di dunia volunteer tuh nggak ada duitnya, boy. Kalian mau untung seperti apa? Kalau ini ada, memang ada yayasan atau NGO yang punya keuntungan lebih. Dari mungkin kalian pernah daftar kevoluntiran ya di luar sana, yang bayar komitmen fee lah, bayar pendaftaran lah. Itu yang nggak tahu ya mereka kayak gimana. Ya itu salah satu apa namanya keuntungannya dari situ. Tapi yang aku dalami selama ini menjadi seorang volunteer atau menjadi seorang founder ya, aku udah jadi founder Nusa Lestari Foundation dari tahun lalu, terus sekarang di Gasin juga aku salah satu foundernya bareng teman-teman. Aku mau di volunteer itu kita bukan apa ya, jadi ladang bisnis lah, bukan ngambil keuntungan, tapi gimana caranya kita bisa berdampak. Itu yang buat aku nggak menyerah di kevolunteeran, yang buat aku memotivasi selama di volunteer. Karena aku melihat kalau kalian ini ya, kalau kalian ngobrol sama masyarakat, terus melihat permasalahan mereka, kalian mendengarkan keluh kesah mereka nih, kalian jadi buka tuh telinga kalian, buka lebar-lebar dengar masalah mereka. Nah, itu salah satu cara aku bisa terus, oh iya, masyarakat masih butuh A, masyarakat masih butuh B, masyarakat masih butuh kita gitu loh. Kita tuh anak muda, anak Gen Z. Gen Z tuh jangan mau lah kita diremehin sama gen-gen di atas kita. Jangan mau diremehin kayak Gen Z. Ngapain eh, main terus gitu kan, kayak Gen Z nggak ada kerjaan, terus Gen Z nggak bisa ngapa-ngapain. Janganlah sampai kita dicap seperti itu. Jadi eh, sekecil apapun yang kita lakukan di dunia volunteer itu ya harusnya berdampak ya, impact untuk diri sendiri gitu. Itu yang aku rasain. Tadi nyangkut pertanyaan dari siapa tadi ya? Alan kalau nggak salah ya. Nah itu dari aku itu sih. Wah ini masih banyak yang resen kayaknya. Ini waktunya udah habis apa gimana sih? Thank you ya tadi buat Nanda. Ini waktunya udah habis apa gimana? Oke, terima kasih ya Nanda sudah bertanya, dan juga terima kasih Bang Ragil sudah menjawab. Kalau untuk waktunya sendiri, pas banget Bang, kita memang sampai 10.30 untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin teman-teman yang lain yang belum mendapatkan kesempatan bertanya, mohon maaf, dan bisa mendapatkan sesi kesempatan bertanya di esok hari. Tapi aku harap tetap teman-teman semua tetap semangat ya untuk bertanya, dan semangatnya membara-bara soal ini. Oh ya, untuk Bang Ragil, mungkin jangan dulu live ya Bang, karena kita akan ada sesi penyerahan sertifikat dan juga dokumentasi bersama dengan sahabat Bimo. Untuk tim dokumentasi boleh dipersiapkan. Masih 2.000. Oke, baik.
izin masuk semuanya. Kenalin nama aku Alexa. Di sini aku akan sebagai memimpin dokumentasi kita pada hari ini. Oke, semuanya siap ya. Jangan lupa senyum, jangan lupa on cam ya teman-teman. Tunjukin wajah-wajah dan senyum terbaiknya. Satu, dua, tik. Oke, boleh sekali lagi ya teman-teman. Gaya bebas. Boleh tunjukin gaya-gaya yang unik ya teman-teman. Satu, dua, tik. Oke, makasih banyak ya Bang Ragil dan teman-teman semuanya. Oke, Oke, thank terima you. kasih Alexa. Oke, mungkin kepada Bang Ragil, jika ingin meninggalkan Zoom, dipersilahkan. Terima kasih ya Bang untuk materi hari ini ya. Sangat amat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih untuk waktunya karena kita udah bisa ngobrol-ngobrol bareng sama sahabat Ungu. Oke, thank you semuanya. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih untuk Itara Mengajar yang udah memberikan kesempatan kepada Gasi Nusantara untuk sedikit berbagi mengenai pengalaman kami di dunia kepolisian. Mungkin kalau misalnya ada yang masih tanya, boleh DM IG aku. DM aja nggak apa-apa, nggak usah follow, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau tips and trick. Tadi ada yang nanya kayaknya PIMNAS, mengenai PIMNAS atau mengenai volunteer itu sendiri, nggak apa-apa. DM aja aku. Nanti tanya aja sama panitia, panitia tahu akunnya. Oke, thank you dari aku. Izin live ya semuanya. Semangat. Oke, terima kasih Bang. Oke, teman-teman, mungkin sesi materi hari ini kita cukupkan. Dari aku sendiri, terima kasih banyak atas antusiasnya dan semangatnya karena teman-teman sudah mengikuti sesi materi dari awal sampai akhir. Sampai tadi juga pertanyaannya banyak banget membludak, kayak bener-bener kayak apa ya? Wow gitu. Bahkan tadi ada yang bilang katanya war pertanyaan ini lebih susah daripada war Shopee 12-12 ya teman-teman. Mungkin kalau dari aku cukupkan. Sebelumnya aku mohon maaf jika ada kesalahan kata dan sikap. Aku Alia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC aku serahkan kembali ke Nadia. Dadah teman-teman. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Alia. Oke, gimana teman-teman? Tadi udah dapat materi yang kedua, materi kedua di webinar series hari kedua ini. Menarik ya teman-teman tadi itu kayak tentang lingkungan, tentang kevoluntiran, terus juga tadi aku juga yakin teman-teman dapat wawasan yang lebih luas lagi nih tentang kevoluntiran maupun lingkungan.